Halo, apa kabar? Kali ini Ibu mau presentasi kali ini kita record, terlebih dahulu ya. Oke, melanjutkan yang kemarin, sekarang kita coba untuk, mulai, dengan presentasinya. Ibu share screen dulu ya. Oke, nah sekarang kita akan mencoba melakukan konfigurasi, untuk, penggunaan GNS3 untuk melakukan routing dinamis ya. Nah di sini, Ibu sudah buat konfigurasinya, kalian bisa ikuti konfigurasi seperti ini. Jadi di sini, konfigurasi yang kemarin telah kita bahas untuk konfigurasi router, sebelumnya seperti ini ya. Jadi kita hanya menggunakan satu router, kemudian, untuk klien itu ada 2 buah klien. Nah untuk memudahkan konfigurasi, ini kita akan hubungkan ke internet ya, nanti konfigurasi routernya kita menggunakan Winbox. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba melakukan routing dinamis, routing RIP, dengan menambahkan satu router lagi. Jadi, konfigurasi router ini, kita mulai dengan menambahkan satu router, kemudian satu buah switch sama, sebuah PC di sini, untuk tes koneksinya nanti. Nah, router A, kita namakan ini router A, eee, kita hubungkan dengan router B, itu, di router A kita menggunakan port 3 atau Ether 3, kemudian kita akan konfigurasi menggunakan IP ini, ya, 100.1. Kemudian di router B, kita akan hubungkan yang dari router A ini pada port 1 atau Ether 1, dengan nanti menggunakan, IP ini. Nah, di router B sendiri konfigurasinya nanti sama persis, ada beberapa yang berbeda nanti dari, router A. Kemudian, untuk bisa mengkonfigurasi router B, karena kalau kita menggunakan, Winbox itu harus terhubung dengan cloud pada, GNS3 ini. Jadi ini tambahan saja ya, kita tambahkan di sini switch, ya. Ini arahkan ke, virtualnya. Jadi semua nanti perangkat sini diarahkan ke virtual, server ya. Nah, di sini kita hubungkan saja dulu. Sorry, ini kita hapus dulu ya. Jadi, ingat ini gambarnya sudah bisa semua ya. Kita coba cek konfigurasinya. Ini kita delete dulu, nanti kita hubungkan kembali pada saat pengujian. Nah, ini kita hubungkan ke switch, jadi antara router A dengan, router B itu sama-sama nanti bisa kita konfigurasi, menggunakan, ini, apa namanya, eee, Winbox nantinya. Oke, ini kita hubungkan. Nah, di router B kita hubungkan ke Ether 3 ya. Jadi di router, eee, A itu Ether 1-nya, ke switch ini atau nanti terhubung ke cloud, kemudian di router B nanti Ether, 1-nya itu ke router A, yang ke router, yang ke apa namanya, ke switch atau ke cloud itu yang Ether 3-nya, jadi biar nggak ketukar nanti. Oke, nah sekarang kita mulai konfigurasi, kita, jalankan aplikasi Winbox-nya. Nah, sebelumnya ini sudah sempat dikonfigurasi ya, nanti kita delete lagi konfigurasinya. Oke. Nah, di sini Winbox,
akan mendetek 2 buah router ya. Nah, di sini ada router A dan router B. Nah, di sini sebelumnya kalau kita belum ubah identitasnya, kembali lagi ke pelajaran yang kemarin, kalau belum kita ubah identitas routernya, di sini tidak akan muncul router A atau router B, tapi mikrotik. Nah, itu gunanya ketika kita mengkonfigurasi lebih dari satu router menggunakan Winbox, biar nggak tertukar, identitas router harus diubah terlebih dahulu. Oke, kita pilih yang B ya, kita connect ke B. Oke. Nah, seperti biasa, yang pertama kali kita lakukan konfigurasinya untuk konfigurasi router itu adalah identitas dulu. Jadi di sini sebelumnya sudah sudah Ibu ubah, jadi kalian tinggal mengikuti saja. Di sini kita cari sistem, kemudian identity. Nah, di sini sudah router B ya. Kalau yang masih mikrotik langsung diubah menjadi router B. Oke. Kemudian setelah identitas kita akan mengubah IP address. Nah, ini juga sebelumnya sudah Ibu isikan biar cepat. Jadi sebelumnya sudah sempat dicoba. Jadi kalian tinggal menambahkan di sini untuk interface-nya ada Ether 2 dan Ether 1. Jadi oh ya, sebelumnya ini default namanya bukan ini ya, maaf. Kita ke interface dulu. IP di sini interface. Nah, ini bisa diubah ya. Jadi Ether 1 nanti kita akan hubungkan ke router B, itu kita namakan saja di sini Ether 1 minus 1. Ditambahkan aja biar gampang nanti mengingatnya. Kemudian Ether 2 minus LAN gitu. Oke, sama seperti pelajaran sebelumnya cara mengubahnya ya. Nah, setelah interface diubah, tuh kalian masuk ke IP address. Nah, di sini kalian tambahkan 2 buah IP, yang ini nanti muncul sendiri, nanti kita ini kan, jadi nambah 2, yaitu untuk Ether 1 yang terhubung nanti ke router, sama yang Ether 2-nya. Jadi tinggal klik tanda plus ini aja, kemudian untuk Ether 1 itu kita kasih ini 192, 168 ke Ether 1 sesuai dengan konfigurasi ini ya. Nah, 168 100.2/slash 28. Jadi sesuaikan dengan konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian nanti di-apply aja, otomatis nanti akan muncul yang ini. Yang Ether 1 ya. Nah, yang ini nanti. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, yang Ether 2 yang ke LAN-nya nanti, kalian konfigurasi seperti ini. Ya. Oke. Nanti network nggak usah diketik, tinggal di-apply, ketik aja address yang atasnya. Ingat slash berapa itu diisi, nanti otomatis untuk network yang muncul. Oke. Nah, kemudian setelah kita konfigurasi Ether 1 dan Ether 2-nya, kita masuk ke menu di IP di HCP-nya ya. Di HCP, DHCP client. Nah, di sini DHCP client-nya kita pakai Ether 1. Jadi nanti kita akan sebelum mengambil DHCP client, nanti kita akan setting DHCP server dulu ya di router A-nya. Nanti kita balik aja. Nanti ini boleh belakangan. Kita setting aja dulu IP ini. Kita setting dulu IP di firewall-nya ya. Nah, di firewall, di menu NAT, kalian klik tombol plus ini, nanti akan muncul begini ya. Di generalnya, chain-nya pakai src NAT, kemudian out interface-nya pakai Ether 1 Kemudian sama seperti sebelumnya, action-nya masquerade, kemudian di oke. Oke. Nah, kemudian setelah settingannya sama dengan settingan IP yang apa namanya
eee, settingan router A kemarin, itu sudah sama, kita akan mulai dari, membuat, DHCP-nya. Oke, DHCP server. Jadi kita tutup dulu ini, kita ulang lagi masuk Winbox-nya. Masuk di Winbox di sini. Nah, di sini sekarang ke router A ya. Di router A dikoneksikan. Tunggu sebentar. Oke, kita ulang aja. Kita refresh dulu ya. Refresh dulu. Kita coba koneksi ke router A. Ini sebentar ya. Kita coba lagi. Kita hilangkan dulu ini ya. Oke, nah kalau agak susah kita bisa gini aja. Ini bisa kita hubungkan satu-satu ya. Sebentar kita coba lagi sekali. Oke, nah di router A kita harus buat IP DHCP server ya. Nah, kalau kita ke DHCP server tinggal klik saja gini. Nah, di sini ada DHCP config. Jadi dan DHCP setup di menu DHCP ya. Kalian tinggal klik ini aja. Jadi nanti kalau sebelumnya ada otomatis DHCP server dari Ether 1 itu dihapus saja dengan menekan tombol minus ini. Jadi kalian buat ulang DHCP setup seperti ini. Nah, pilih yang mana yang mau kita apa namanya, mau kita buatkan jadi servernya. Jadi nanti yang mau kita buatkan di DHCP server adalah yang port 3 atau Ether 3 ini yang akan menuju router B. Jadi nanti kita akan berbagi internet ke router B gitu. Jadi di sini kalian tinggal pilih di sini Ether 3, Ether 3-nya, kemudian tinggal di next aja. Ini biarkan aja next, next dan seterusnya. Nanti dia akan mengikuti gitu ya. Oke. Ini karena sudah sebelumnya ini tinggal di next saja nanti akan muncul di HCP pool begini. Gitu. Tinggal diikuti aja. Oke, nah setelah dibuatkan di HCP servernya di sini, kita perlu melakukan routing RIP ya. Ya sekarang kita pelajarnya adalah routing RIP ke router ini ya, router B. Jadi ke network-network yang terhubung yang nanti mau kita hubungkan dengan router A ini. Jadi di sini ada networknya ini satu, kemudian ini dua. Nah di sini yang ini juga perlu kita nanti routing ya ini ya. Jadi ada tiga. Nah caranya itu kita masuk ke menu routing, kemudian RIP. Nah, di sini sebelumnya sudah Ibu buat ya. Jadi kalian tinggal ngikutin aja nanti.
Nah, di menu RIF nanti yang pertama di interface, kalian tinggal tekan plus ini. Nah, di sini interface-nya kita buat all aja. Jadi otomatis nanti semua interface akan kita konfigurasi menggunakan protokol RIF untuk routing dinamisnya. Nah, di sini untuk receive-nya kita akan menggunakan semua baik versi 1 maupun versi 2 RIF. Begitu juga send-nya. Ini boleh kalau mau pakai 1 aja atau 2 aja terserah, tapi kita pakai semuanya. Jadi biar kita bisa memakai baik versi 1 maupun versi 2. Kemudian apply OK ya. Dia akan munculnya begini misalnya ya. Nah, kemudian di menu network di sini kita akan menambahkan network-network yang akan kita hubungkan dengan router A. Jadi ada 3 network ya, yaitu yang 192.168.20.0 yang ini, kemudian 192.168.30.0 ini, satu lagi ini. Nah, nanti caranya tinggal ini aja diketik, kemudian diisi berapa networknya. Jadi kalian harus hafal ya networknya berapa. Di misalkan 192.168.20.0 slash kita menggunakan apa yang ininya. Nah, yang ini slash 25, jadi di sini diisi slash 25 gitu ya. Kemudian yang lainnya juga dibuat demikian, ditambah sejumlah network yang diinginkan gitu. Oke, nah setelah networknya dibuat, kita di neighbor. Nah, di neighbor ini yang akan kita cantumkan IP-nya saja ya, adalah IP yang terhubung atau akan yang menghubungkan dengan router lain. Nah, kalau router B yang ini diabaikan ya, karena ini nanti hanya untuk biar bisa terkoneksi ke Winbox. Nah, kalau yang router B ini yang terhubung dengan router A yang menghubungkan adalah IP ini, ya. Jadi yang the neighbor yang akan kita pasang adalah yang ini. Kita hanya menghubungkan satu IP saja. Oke, jadi di sini neighbor-nya di router A adalah yang 192.168.100.2 gitu. Oke, nah kita sudah tambahkan neighbor-nya. Nah, nanti kalau sudah berhasil routing akan ada muncul seperti ini ya. Jadi ini routing table-nya. Kita melakukan routing ke 192.168.100.0/28, kemudian 30/25. Nah, ini 30/24 ya, mungkin ada yang salah input tadi. Oke. Nah, ini routing yang kita lakukan. Oke. Nah, Oke, nah konfigurasi di router A ini sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi kembali untuk routingnya sama di HCP tadi dari sisi router B. Nah, ini sudah bisa kita tutup ya di sini. Setelah selesai kita tutup. Nah, kemudian di router B, ingat ya konfigurasi sebelumnya router A itu pelajaran yang kita lakukan minggu lalu. Jadi catatannya kalian sudah menyelesaikan pembelajaran minggu lalu untuk konfigurasinya, baru bisa melanjutkan konfigurasi yang sekarang ini gitu. Oke, kita masuk ke router B. Masuknya melalui mikrotik semua ya. Jadi sementara kita pakai mikrotik dulu, pakai GUI dulu. Oke, pakai Winbox, maaf ya, pakai Winbox maksudnya. Oke, di router B kita pilih router B-nya, kemudian connect. Nah, di router B kita akan melakukan beberapa settingan ya. Yang pertama itu kita setting dulu DHCP-nya. Kita pakai DHCP-nya. DHCP. Nah, di sini.
Tadi di router A kita sudah buat DHCP servernya. Nah, sekarang di sini kita buat DHCP kliennya untuk mendapatkan IP dari server router A tadi. Oke. Nah, di sini sudah Ibu buat ya. Kalian nanti buatnya seperti ini, tinggal tambah klik plus gitu. Kalau sebelumnya ada yang di sini di-delete aja ya. Klik plus, kemudian cari sumber DHCP yang kalian butuhkan. Nah, kalau di sini kita akan membutuhkan dari Ether 3 ini diterima di router B adalah dari Ether 1 ya. Nih biar nggak ketukar. Nah, ini di sini Ether 1 ya. Di router B itu diterima di Ether 1. Jadi yang di B sumbernya itu adalah di Ether 1. Di sini kita pilih Ether 1. Oke, Ether 1, kemudian habis itu oke gitu aja. Udah, otomatis nanti dia akan membagikan IP juga share internet yang dia didapat di sini di router B. Oke. Nah, setelah DHCP-nya tadi sudah ya kita untuk IP firewall-nya sudah ya. Kita cek lagi untuk IP NAT-nya ya. Nah, NAT-nya di sini karena tadi kita menerima internetnya itu adalah di Ether satuan, jadi di sini out interface ini kita isi Ether satuan ya. Chain-nya sama SR chain-nya, kemudian action-nya masquerade. Oke. Nah, itu untuk settingan IP-nya, konfigurasi IP-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan setting untuk RIP-nya. Nah, ini kalau RIP-nya, kalau tadi di sisi router A, di sisi router B juga kita harus melakukan konfigurasi. Ibu taruh di sini biar kelihatan. Oke, nah di sisi router B sama seperti yang di router A, ini kita harus mengkonfigurasi network-network yang ingin kita hubungkan dengan router B. Jadi di sini ada 3 network ya. Yang satu ini 192.168.30.100 itu networknya 30.0/25 ya. Kemudian yang ini ya, ini networknya 192.168.100.2 ini networknya nanti 192.168.100.0/28. Ingat itu. Kemudian satu lagi networknya di sini adalah 192.168.20.0/25 ya, yang ini. Jadi ada 3 nanti. Jadi berapapun ada network di jaringan kalau menggunakan routing dinamis RIP itu harus kita daftarkan semua. Gitu. Cara mendaftarkannya begini, kita masuk ke menu routing, kita cari di sini. Nah, ini jenis-jenis routing ya. Ada BT, BGP, filter, MMA, OSPF, private list. Nah, ini yang RIP. Kita coba yang RIP lagi. Di sini Ibu sudah buat sebelumnya. Nah, oke. Nah, di sini kita tambahkan interface-nya dengan menekan tombol plus, nanti di sini all, kemudian versi kita pakai semuanya aja 1 dan 2. Oke gitu. Nah, ini tampilannya gini. Ya, itu aja nggak ada yang diubah-ubah. Nah, di network ini kita tambahkan ada 3 ya. Nah, yang ini slash 25, 20.25, kemudian yang ini 30.0, oke. Nih, ada 3 ya. Nah, kemudian di neighbor kita masukkan IP yang terhubung, IP yang menghubungkan router B dengan router yang lain. Dalam hal ini adalah router A. Jadi yang menghubungkan ini dengan ini adalah IP ini. Neighbor-nya, tetangganya, ya, 192.168.100.1. Ini kita tinggal ketik aja begini, ya. Jadi 192 seperti ini ya, ini Ibu klik aja.
Nah, 192.168.100.1 kemudian oke ya, di-okekan. Nah, di sini tambah routingnya di router ada 3 ya. Ini. Nah, kalau yang tadi itu ada yang salah itu tinggal delete aja nggak apa ya. Ini ditambah routingnya. Oke. Oke, nah itu tadi settingannya. Kalau sudah selesai melakukan settingan, ini bisa kita coba tes ping ya. Tes pingnya boleh di sini, boleh nanti langsung dari routernya atau dari kliennya. Nah, biar memastikan bahwa ini settingannya sudah benar, kita tutup dulu ini, kita close dulu ini switch-nya ini. Switch-nya kita tutup juga, delete ya. Jadi switch-nya ini cuman untuk menghubungkan router B ini biar bisa kita konfigurasi di Winbox. Nah, ini kita kembali hubungkan, kita hanya menghubungkan router A ke internet ya dengan ether 1. Oke. Nah, ini boleh kita coba koneksikan ulang. Oke, nah setelah itu kita coba tes koneksi. Sebelumnya masih ingat ya, kalau misalkan di sini IP-nya belum tersimpan konfigurasinya, ingat untuk mengisi IP pada VPCS atau virtual PC servernya, kita ketikkan seperti ini IP-nya, IP 192 sesuai dengan konfigurasi yang kita sudah buat ya. Kemudian spasi gateway-nya ya. Setelah spasi gateway agar bisa connect ke internet, ditambahkan IP DNS-nya, semua itu seperti ini. Nah, cuman yang ini router B pasti gateway-nya beda ya. Gateway-nya kan ngikutin apa namanya port yang terhubung ke routernya. Jadi kalau router B, gateway-nya adalah yang ini ya. IP yang didaftarkan di Ether 2-nya router B yang ini. Oke. Nah, ingat isi IP DNS juga gitu. Nah, apakah routing kita berhasil atau tidak? Ini bisa kita cek dengan melakukan tes ping. Kita tes ping di sini atau dari routernya dulu dari sini bisa. Nah, kalau dari router, coba close dulu nih. Nah, kalau mau dari routernya sini, kita bisa masuk juga sini. Nah, di sini masuk di router. Nah, ini sudah terhubung. Nanti kalau misalkan minta username atau passwordnya, itu kalian isikan admin kecil semua hurufnya, kemudian passwordnya dikosongkan ya. Di situ kalian bisa cek di sini, misalnya kita mau ping ke router sebelah. Jadi dari sini kita mau ping ke ini KIP ini dulu ke network yang 192.168.100 itu. Oke, udah bisa ya. Kamu diberhentikan pakai Ctrl C, tekan berbarengan Ctrl C-nya, kemudian kita ping ke network ini. Networknya ini 192.168.20.100. Salah. Ping ke nah, kemudian kita coba ping ke klien ke sini ya. Semua ya. Nah, kemudian kita coba ping juga ke internetnya, ke Google misalnya, google.com. Sudah bisa semua berarti ya, yang dari router B sudah dapat internet juga, jadi dari router A-nya. Nah, kemudian coba kalau dari kliennya, kita coba dari kliennya ini ya. Dari klien, kita coba ping ke router A. Ping 192.168.100.1. Oke, bisa ya. Kemudian ping ke network yang ini 192.168.20.100.
Oke, habis itu coba pin ke klien ini, 192, sorry, 92.168.20.1. Oke, sudah ya. Nah, coba kita tes koneksinya, bisa ke internet nggak? Coba ping ke Google misalkan ya, google.com. Oke, sudah. Berarti routing dinamis kita kali ini sudah sukses ya. Kalian coba dulu nanti di rumah yang ada aplikasi apa namanya? Aplikasi GNS Tree-nya itu bisa kalian coba. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba memasangkan Firefox di sini ya. Jadi biar bisa nggak kita melakukan browsing dan lain sebagainya di sini. Nanti kita coba ya. Nah, untuk materi routing dinamis kali ini menggunakan protokol RIP cukup sekian. Silakan dicoba di rumah. Silakan apa namanya ditanyakan kalau misalkan masih ada yang kurang jelas. Oke, sekian dan terima kasih.